Halo, kembali lagi bersama saya Erwin di Seven Lady Project. Kali ini saya ada di rumah subsidi yang berada di Situsari. Nah, buat teman-teman, kalian harus tahu nih, banyak keistimewaan dari rumah subsidi ini dibanding rumah subsidi yang lainnya. Rumahan ini bernama Panorama Regency Situsari. Nah, nanti untuk tahu lebih detailnya, teman-teman harus ikutin video ini sampai habis ya. Karena ini teman-teman perlu ketahui spek ini tuh beda dari rumah subsidi yang lain-lainnya. Yuk kita mulai ya. Nah, ini dari raw jalan aja ini udah beda ya. Ini raw jalan ini cukup untuk dua mobil. Lebarnya itu kurang lebih sekitar 6,5. Nah, kita lihat dari sisi di depan sini juga perumahan sudah menyediakan tali air ya. Nah, untuk luas bangunan ini tetap 60. Jadi depan ini 6, ke belakangnya itu 10 teman-teman. Nah, kita lihat dari depan fasadnya aja nih kelihatan loh, dari tinggi bangunannya sudah beda dengan rumah subsidi yang lainnya. Mungkin kalau teman yang nggak tahu mungkin bisa aja beranggapan kalau ini tuh rumah komersil, karena di situ sudah disediakan kaca untuk pencahayaan ke dalam. Yuk kita lanjut ke yang lainnya ya teman-teman. Nah, untuk depan ini kurang lebih sekitar 4,5 meter teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman punya mobil standar ya, itu udah cukup buat di sini. Jadi nggak perlu ngelebihin jalan. Nah, terus kalau dari sebelah sisi kanannya ini untuk lebar saluran airnya juga cukup lebar ya dan dalam ya teman-teman. Di sini juga sudah disediakan seperti biasa untuk penanaman atau penghijauan. Nah, di sini juga perumahan sudah menyediakan seperti biasa. Ini kurang lebih luasnya 3,5 kali 3, bisa untuk penghijauan atau nanti buat teman-teman modifikasi sebagai teras ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, bedanya perumahan ini adalah perumahan ini sudah menanamkan wear mesh dari depan sampai ke belakang. Jadi bisa dijamin nanti ketika teman-teman menempati rumah ini, itu tanahnya nggak mungkin ambles. Jadi biar benar-benar yang menempati itu puas dengan kualitas bangunannya. Dan di sini juga bisa dilihat sudah double dinding ya teman-teman. Di sana perumahan sudah menyediakan lubang untuk keran di depan situ. Nah, seperti biasa motifnya rumah subsidi ini sudah cukup minimalis ya. Di sini sudah ada tali air buat biar terlihat lebih estetik. Untuk bagian jendelanya juga sudah menggunakan aluminium berwarna putih. Dan itu dua-duanya kaca hidup teman-teman ya, kaca hidup bukan kaca mati. Jadi otomatis sirkulasi udara teman-teman ketika tinggal di rumah ini tuh cukup bagus. Nah, di sini juga ada jendela yang sudah aluminium. Nah, ini yang di sini yang kaca hidup teman-teman. Di sini kaca mati. Oke, begitu saja teman-teman. Sirkulasi seperti biasa ada dua ya. Tuh bisa dilihat cukup tinggi bangunannya ya. Nah, ini untuk bangunannya 3,5 dan di atas itu sudah menggunakan genteng beton yang seperti di rumah-rumah komersil. Yuk kita masuk ke dalam ya. Nah, dari sisi pintu ini perumahan ini sudah menggunakan kayu isi ya, bukan kayu triplek. Ini kayu isi. Bisa nanti bisa dilihat dari videonya lebih dekat. Nah, untuk luas rumah tamu ini kurang lebih sekitar 3,5 kali 3 meter, cukuplah untuk keluarga kecil yang tinggal di sini. Nah, ini di sini nih kaca hidupnya nih. Nah, ini bisa dibuka. Jadi nanti sirkulasi udaranya sangat bagus dan pastinya sehat untuk keluarga teman-teman. Nah, ini di atas nih sudah tersedia tadi jendela yang kita lihat tadi dari luar. Nah, itu nanti jendela itu bisa menerangi sisi dalam. Jadi otomatis teman-teman bisa lebih hemat karena kalau ketika siang hari lampu tidak perlu nyala, tapi matahari tetap masuk. Jadi kondisi rumah itu tidak lembab. Oke, seperti biasa kita ke kamar pertama dulu ya, ke kamar utama ya teman-teman. Ayo. Nah, ini dia nih kamar utamanya. Kamar utama ini luasnya sekitar 3 kali 3 meter. Sudah cukup luas lah ya untuk 3 kali 3 meter ini. Di sini juga tadi yang seperti kita lihat di luar sudah menggunakan kaca yang hidup. Tuh bisa dibuka dua-duanya teman-teman. Nah,
Jadi ketika nanti kita di kamar itu cukup sejuk ya teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya sangat baik. Di sini sudah ada jendela 2 dan di atas ini juga udah ada ventilasinya. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, ini juga bisa dirasakan kok dari pijakan kita ketika menginjak kaki ini tuh cukup rata ya, rata dan padat, nggak ada yang kopong gitu. Nah, untuk ubin yang dipakai di sini ukuran 30x30 ya, standar rumah subsidi. Nah, tapi kalau emang untuk pintu kamar masih menggunakan double triplek. Tapi yang penting utamanya, kalau di dalam sih, kalau menurut saya sih nggak terlalu ini ya, berpengaruh ya. Yang penting pintu utama. Nah, untuk yang di kamar keduanya ini luasnya itu yaitu 3x2,5. Jadi udah cukup luas ya, nanti misalnya teman-teman yang punya anak 1 atau 2 bisa tinggal di sini. Kalau untuk ukuran kamar anak-anak sih mungkin 2,5x3 itu sudah cukup. Di sini juga sudah disediakan jendela dengan kaca hidup dan aluminium. Nah, biasanya kan kalau rumah subsidi lainnya biasanya jendela belakang itu menggunakan kayu ya, tapi ini sudah menggunakan aluminium. Oh ya, saya lupa. Tadi ketinggian rumah ini untuk ceiling dalamnya itu 3,4. Tinggi banget ya teman-teman ya. Jadi pasti adem rumah ini. Ini 3,4 dan sudah diberi list. Jadi estetikanya lebih baik lah. Nah, ini untuk kamar mandinya masih menggunakan WC jongkok di dalam. Tapi emang masih belum dibersih ya, karena emang ini nanti ketika mau serah terima biasanya sudah dibersihin. Kalau yang perumahan ini, nah ini sudah disediakan keran tuh teman-teman di sini. Ini luasnya itu. Nah, ini luas dari kamar mandi ini sekitar 1,5x1,5 teman-teman. Di situ juga sudah disediakan ventilasi, jadi nggak pengap ya di dalam ya. Dan di atas juga ada buat kontrol ke bagian plafon, atas plafon. Nah, di sini juga, nah di bagian belakang sini juga disediakan jendela. Wah, jadi jendelanya banyak banget nih teman-teman di sini nih. Nah, ini jendelanya tuh bisa dibuka. Nah, ini teman-teman nih bagian belakangnya. Nah, bagian belakang ini sekitar sisa 1,5 meter ya teman-teman. Jadi ini dibagi 2 nih 1,5 meter. Jadi cukup lah nanti kalau emang teman-teman mau membuat belakang ini buat jadi dapur. Di sini juga sudah dikasih keramik sekitar 6 keramik untuk duduk-duduk. Jadi nanti tinggal nambahin aja sisanya di sini. Oke, lanjut kita ke depan ya. Oke, sampai di situ aja di penelusuran rumah Panorama Regency Citusari ini. Simak juga nanti di video kedua di rumah subsidi peningkatan mutu yang sebenarnya itu satu gerbang sama perumahan ini. Dan tapi itu lebih istimewa lagi sebenarnya dari ini. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen di video YouTube 780 Project untuk mendapatkan informasi-informasi rumah yang menarik lainnya. Bye.